Pertama-tama misalkan diketahui suatu matriks A. Ya, diketahui suatu matriks A. Nah, kapan sih suatu matriks A bisa memiliki suatu inverse ya? A memiliki inverse atau biasa ditulis A pangkat min 1 jika pertama A adalah matriks persegi atau ukurannya adalah N dikali N. Jadi jumlah baris dan kolomnya harus sama ya. Yang kedua adalah determinan dari A itu tidak boleh sama dengan 0. Karena jika determinan dari suatu matriks sama dengan 0, maka A tidak akan memiliki inverse. Oke. Kemudian apalagi sih yang perlu kita ketahui tentang inverse dari suatu matriks adalah bahwa A dikali A inverse itu nantinya akan membentuk suatu matriks identitas. Ya, jadi di sini I adalah matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Adalah suatu matriks persegi yang elemen diagonalnya berisi 1 semua, selain itu adalah 0. Ya. Kemudian untuk matriks 2 kali 2 atau saya tulis di sini jika ya. Jika A matriks berukuran 2 kali 2 yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan jumlah kolom 2, katakanlah elemennya A, B, C, D. Maka di bangku sekolah kita sudah mengetahui bahwa A inverse-nya adalah 1 per determinan dari A dikalikan dengan A join. A join adalah menukarkan posisi A dan D, sehingga di sini adalah D, di sini A, sedangkan untuk komponen B dan C diberikan atau dikalikan dengan negatif 1. Inilah dia inverse matriks untuk matriks berukuran 2 kali 2. Lalu, bagaimana cara mencari inverse dari suatu matriks yang berukuran katakanlah 3 kali 3, 4 kali 4, atau N kali N? Maka ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk mencari inverse matriks tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share bagaimana mencari inverse matriks tapi dengan cara menggunakan operasi baris ya. Jadi saya pakai row operation. Kenapa di sini saya akan share cara mencari inverse dari suatu matriks dengan row operation? Karena ini idenya itu mirip seperti Gauss-Jordan elimination yang biasa kita pakai untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Ya, konsepnya apa sih di sini yang dijalankan? Konsepnya adalah kita membangun suatu augmented matrix. Augmented matrix pernah dijelaskan mungkin di cara mentranslate suatu sistem persamaan linear ketika kita mau menyelesaikan dengan Gauss-Jordan. Hanya saja kali ini augmented matrixnya, kalau di sebelah kiri, ruas kiri kita isi dengan matriks A, biasanya di ruas kanan diisi dengan ruas kanan dari suatu sistem persamaan linear. Sekarang saya isi dengan matriks identitas. Sekali lagi saya ingatkan bahwa di sini I yang dimaksud adalah matriks identitas. Kemudian setelah ini akan kita lakukan beberapa proses eliminasi. Row operation namanya ya. Row operation. Berapa langkah sih row operationnya? Itu bisa banyak. Bahkan satu soal pun mungkin langkah-langkahnya bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Sehingga saya tulis hanya row operation, sedangkan di dalamnya itu akan ada banyak. Yang pada akhirnya kita menginginkan bahwa kita akan mereduksi
agar ruas kiri yang semula A akan berubah menjadi suatu matriks I. Jadi kita mau sekarang ruas kirinya adalah matriks identitas. Ketika ruas kiri sudah berubah menjadi matriks identitas, maka apapun matriks yang kita peroleh di ruas kanan itu akan otomatis menjadi matriks inversnya. Ya, sedangkan untuk prosesnya sekali lagi, untuk proses dari matriks ini, saya pakai warna hijau, dari matriks yang augmented A, ruas kanannya I, bisa menjadi seperti ini. Itu lakukan langkah yang serupa seperti Gauss-Jordan, eliminasi. Untuk lebih jelasnya, mungkin saya akan mencoba menjelaskan melalui contoh. Di sini akan saya coba suatu contoh. Katakanlah saya punya suatu matriks A. Matriks A adalah matriks yang isinya 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Lalu dari sini kita akan menentukan siapakah inverse dari matriks A. Oke. Pertama kali yang perlu kita lakukan adalah kita membentuk augmented matrix yang bentuknya seperti ini. 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Sedangkan ruas kanannya diisi dengan matriks identitas yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jelas bahwa matriks identitas yang kita pilih adalah matriks identitas yang ukurannya sama dengan matriks A. Kalau di sini saya punya contoh A-nya berukuran 3 kali 3, maka boleh dipilih matriks identitasnya pun berukuran 3 dikali 3. Oke, kemudian setelah ini kita akan melanjutkan dengan beberapa proses yang membuat bagian kiri, yaitu ini yang sedang saya tunjuk pakai hijau. Ini kita bikin tujuannya menjadi matriks identitas. Yuk, mari kita simak di slide berikutnya. Ya. Di sini saya sudah menuliskan matriks augmentednya. Sekarang mari kita coba langkah-langkah eliminasi seperti waktu kita menyelesaikan pakai Gauss-Jordan elimination untuk sistem persamaan linear. Maka pertama kali adalah kita menunjuk pivot. Pivot adalah sesuatu yang menjadikan acuan untuk mengenolkan elemen lain. Di sini saya pilih pivot untuk pertama kali adalah satu elemen yang pertama. Ya, baris pertama, kolom pertama. Ini dia, 1. Kemudian proses berikutnya adalah karena kita tujuannya mau menjadikan matriks identitas, maka kita mau mengenolkan 2 dan 1. Bagaimana cara mengenolkan 2 dan 1 dengan menggunakan bantuan pivot? Di sini saya akan menulis coret-coretannya. Saya punya 2 di sebelah kanan ya. Saya punya 2 yang saya lingkari warna kuning. Ini. Kemudian saya punya pivot 1 yang saya lingkari dengan warna hijau. Bagaimana caranya supaya 2 ini dengan bantuan 1 akan berubah menjadi 0? Maka saya harus kurangi, tapi si pivot 1 harus saya kalikan 2. Maka ini akan menjadi bagian operasi barisnya. Yang saya lakukan adalah B2. Di sini saya tulis B2 artinya adalah baris kedua. Saya sesuaikan dengan perhitungan di sini. B2 dikurangi 2 kali baris pertama. Oke, sekarang kita akan lanjut ke baris yang ketiga. Di baris yang ketiga, saya memiliki 1 yang saya lingkari warna kuning. Dan pivotnya masih sama,
saya menggunakan 1 yang saya lingkari pakai warna hijau, sesuai dengan yang ada di matriks augmentednya ya. Apa yang perlu kita lakukan supaya 1 yang dilingkari warna kuning berubah menjadi 0? Maka operasinya adalah saya ambil kurang. Sehingga operasi baris yang saya lakukan adalah baris ketiga harus dikurangi dengan baris pertama. Lihat bahwa di sini baris pertama tidak berubah, karena baris pertama mengandung elemen pivot, sehingga langsung saya tulis saja, tidak berubah ya. Baik ruas kiri ataupun ruas kanan. 1, 0, 0. Oke, baris yang kedua, kita lihat nih, ya, baris yang kedua. 2, saya akan tunjuk memakai warna ungu untuk yang baris kedua. 2 dikurangi 2 kali 1 jadinya adalah 0. Begitu. Kemudian, sekarang kita lanjut ke kolom yang kedua. Dengan menggunakan operasi B2, min 2, B1. 5 dikurangi 2 kali 2. 5 dikurangi 4, jadinya 1. Kemudian ini 3 dikurangi 2 kali 3. 3 dikurangi 6. Min 3. Sekarang kita lanjut ke ruas kanan. Saya selesaikan dulu untuk baris kedua semua. 0 dikurangi 2 kali 1. Min 2. Ini 1 dikurangi 2 kali 0 tetap 1. 0 dikurangi 2 dikali 0 tetap 0. Maka saya sudah menyelesaikan untuk semua baris kedua. Saya akan lanjut dengan baris ketiga, saya pakai warna coklat. Baris ketiga memiliki operasi B3 min B1 ini. Kita mulai dengan kolom pertama. 1 dikurangi 1 adalah 0. Kemudian 0 dikurangi 2. Ya, adalah min 2. Kemudian 8 dikurangi 3. Ini. Sama dengan 5. Kita lanjut ke ruas kanan. 0 dikurangi 1 jadinya min 1. 0 dikurangi 0 jadinya 0. Dan 1 dikurangi 0 tetaplah 1. Maka kita sudah menyelesaikan proses yang pertama. Kita lihat bahwa di sini saya sudah punya di kolom pertamanya 0 dan 0. Kolom pertamanya sudah sesuai 1, 0, 0. Kita lanjutkan dengan proses berikutnya, kita mencari pivot lagi. Oke, pivot yang kita gunakan jelas adalah untuk di kolom kedua, karena kita mau membentuk matriks identitas. Ini kita pertahankan kolom keduanya, ya, baris kedua kolom kedua yaitu 1. Kali ini yang mau kita nolkan adalah 2 dan min 2. Maka seperti biasa kita akan cari dulu operasinya. Ya, operasinya adalah kita punya 2. Saya akan tulis coret-coretannya seperti biasa. Coret-coretannya sebelumnya ini akan saya hapus. Sekarang kita fokus pada matriks yang kedua ya. Saya punya 2, baris pertama, kolom kedua. Saya punya 2 yang saya lingkari warna kuning karena mau dinolkan. Sedangkan pivotnya itu adalah yang berwarna ungu dan saya lingkari dengan warna hijau. Hijau ya. Oke, warna hijau. Bagaimana caranya supaya 2 ini akan berubah menjadi 0 dengan bantuan pivot 1? Maka yang kita lakukan adalah dikurangi dan pivotnya dikalikan 2. Sehingga operasi yang kita temukan adalah baris pertama perlu dikurangi dengan 2 kali baris kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke baris ketiga. Baris ketiga saya memiliki nilai min 2
yang tentu saja kita mau nolkan. Yang kita mau nolkan ya, tadi kita pakai lingkaran warna kuning biar sesuai. Dikurangi dengan si pivotnya. Kita mau bukan dikurangi ya, belum tentu dikurangi ya. Yang jelas kita tulis dulu pivotnya, itu 1 yang saya lingkarin warna hijau. Ini saya lingkarin warna hijau. Bagaimana caranya supaya dia berubah jadi 0? Berbeda dengan operasi sebelumnya, bahwa ini justru saya harus menambahkan pivotnya dikali 2 lalu dijumlahkan. Ya, sehingga yang saya punya operasinya adalah baris ketiga perlu ditambah dengan 2 kali baris kedua. Di sini kita mengetahui bahwa baris yang tetap sekarang adalah baris kedua. Ya, sehingga baris kedua akan saya tulis ulang. Ya, 0 1 min 3. Demikian juga dengan ruas kanan, baris kedua tetap min 2, 1, dan 0. Ya, seperti itu. Sekarang mari kita operasikan baris yang pertama. Oke, baris yang pertama akan saya beri warna merah. Ya, kita perhatikan operasi B1 min 2 B2. Oke, saya akan tunjuk satu-satu ya. 1 dikurangi 2 dikali 0 akan tetap menjadi 1. Kemudian 2 dikurangi dengan 2 kali 1 akan menjadi 0. Kemudian 3 dikurangi 2 kali min 3. Jadinya 3 ditambah 6 sama dengan 9. Lanjut ya ke ruas kanan. Saya punya 1 dikurangi dengan 2 kali min 2. Jadi 1 tambah 4 ya. 5. Kemudian 0 dikurangi 2 dikali 1. Jadi saya punya min 2. Ini 0, ini juga 0, sehingga di sini tetap 0. Selanjutnya mari kita lanjutkan ke operasi yang kedua. Operasi yang kedua kita cari warna berbeda supaya tidak pusing ya. Saya akan coba dengan menggunakan warna apa ya? Saya akan coba kita pakai warna Tosca. Kita akan fokus pada B3 plus 2B2. Saya tunjuk ya. 0 ditambah 2 dikali 0 tetap 0. Kemudian min 2 ditambah 2 akan menjadi 0. Kemudian 5 ditambah 2 kali min 3. Itu sama saja dengan kita menghitung 5 dikurangin 6. Ya, jadi min 1. Min 1 ditambah 2 dikali min 2. Jadi min 1 dikurangi 4. Min 5 ya. Kita punya min 5. Oke. Selanjutnya kita bergerak ke sini. 0 tambah 2 kali 1 jadi 2. Di sini 1 tambah 0, 1. Nah, sekarang untuk mempermudah, karena kita pada akhirnya ingin membuat menjadi suatu Gauss Jordan, sekarang pivotnya kita ambil yang mana nih? Pivotnya kita ambil yang di kolom ketiga, baris ketiga untuk ruas kiri. Sehingga ini yang saya lingkari sebagai pivotnya. Dan kita mau mengenolkan si 9 dan min 3. Oke, saya hapus coret-coretan yang tadi sebelumnya. Sekarang mari kita lihat. Ya, saya punya 9 yang saya mau nolkan, saya lingkari warna orange. Kemudian saya punya pivot yang warnanya Tosca, yaitu min 1, yang saya lingkari dengan warna hijau. Warna hijau. Bagaimana caranya supaya 9 ini menjadi 0 dengan bantuan min 1? Maka yang saya lakukan adalah ditambah 9 kali. Kan 9 dikurang 9 sama dengan 0. Ya, jadi operasi baris yang kita punya adalah baris pertama
B1 tinggal ditambahkan dengan 9 kali baris ketiga. Oke, bagaimana dengan baris kedua? Baris kedua saya punya min 3 yang saya beri lingkaran warna kuning, masih dengan pivot yang sama yaitu min 1 yang saya lingkarin pakai warna hijau. Bagaimana caranya supaya min 3 ini menjadi 0 dengan bantuan pivot? Maka yang saya lakukan adalah dikurangi dengan 3. Karena min 3 dikurangin 3 dikali min 1 sama saja dengan min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga operasi untuk baris ketiga ini adalah, baris kedua maaf, yaitu baris kedua dikurangi dengan 3 kali baris ketiga. Oke, saya siapkan matriksnya dan dengan demikian yang tetap adalah baris ketiga ya. Sehingga baris ketiga akan saya tulis ulang ya, akan saya tulis ulang yaitu 0, 0, min 1, min 5, 2, dan 1. Oke, mari kita operasikan untuk baris yang pertama. Di sini saya akan kembali pakai warna ungu. Ini B1 plus 9 B3 ya, akan saya tunjuk. Ini 1 ditambah 9 kali 0 tetap 1, 0 tambah 9 kali 0 tetap 0, kemudian 9 ditambah 9 kali min 1 adalah 0. Kita lanjut ke ruas kanan. 5 ditambah 9 kali 5 45 ya. 5 dikurangi dengan 45 min 40 ya. Kemudian min 2 ditambah 9 kali 2 berarti min 2 ditambah 18. Oke, min 2 ditambah 18 16. Kemudian ini adalah 0 ditambah 9 kali 1 jadi 9. Itu untuk baris pertama. Sekarang bagaimana dengan baris yang kedua? Baris yang kedua saya akan memakai warna coklat kembali. Oke, ini baris kedua. Kita lihat ya. Ini 0 min 3 kali 0 adalah 0. Kemudian ini adalah 1 dikurangi 3 kali 0 tetap 1. Ini min 3 dikurangi 3 kali min 1 jadi min 3 tambah 3 0 ya. Ini min 2 dikurangi min 3 kali min 5 jadi min 2 ditambah 15 jadi 13 ya. Selanjutnya adalah 1 dikurangi 3 kali 2 1 kurangi 6 min 5. Kemudian terakhir adalah 0 dikurangi 3 kali 1 min 3. Oke, ini saya hapus dulu. Pada akhirnya saya menemukan bahwa kita hanya tinggal mengalihkan baris ketiga dengan min 1 karena kita mau dapat matriks identitas di kiri kan. Oke, jadi setelah ini saya akan bikin min dikali B3 sehingga matriks yang kita peroleh adalah 1, 0, 0 min 40 16 9 0 1 0 13 min 5 min 3 kemudian 0 0 1 5 2 dan 5 min 2 dan min 1. Bisakah Anda melihat bahwa di sini ini adalah matriks identitas? Karena ruas kiri sudah berubah jadi matriks identitas, maka ini adalah ruas kanannya otomatis akan menjadi A inverse. Mari kita cek. Ya, kita buktikan. Betul nggak sih ini A inverse? Dengan cara kita mengalihkan A dengan A inverse haruslah menjadi matriks identitas. Saya akan bikin di atasnya ya. A dikali A inverse
itu kebetulan adalah A-nya adalah 1, 2. Mungkin saya akan perkecil saja ya, karena space-nya tinggal sedikit. Saya bikin agak kecil aja ya. Di sini. A dikali A inverse sama dengan A-nya 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Ini ya A kita. Atau saya perjelas dengan warna merah, ini A kita. Ini A. Ya. Kemudian A inverse-nya adalah ini yang di bawah, yaitu min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, 5, min 2, min 1. Akan sama dengan, ingat bahwa baris pertama kolom pertama adalah menjumlahkan, adalah ini dikali dengan ini. Saya akan hilangkan warnanya karena nanti akan terlalu bertumpukan, atau nggak apa-apa lah ya begini ya, mudah-mudahan Anda nggak pusing. Mari coba kita kalikan. 1 dikali min 40, min 40 ditambah dengan 26 adalah min 14, min 14 ditambah dengan 15, jadinya adalah 1. Oke, kemudian sekarang baris pertama kolom kedua, saya akan pakai warna hijau, karena baris pertama kolom kedua tetap baris pertama. Kolom kedua saya ganti dengan ini. Mari kita hitung. 1 dikali 16, 16 dikurangi 2, tambah 2 kali min 5 ya. 16 dikurangin 10, 6, 6 dikurangin 6, 0. So far ini benar. Kita lanjut ke kolom yang ketiga. Ini saya ganti pakai warna merah. Ini saya pakai warna merah juga. 1 kali 99 dikurangi 63 dikurangi 3 lagi 0. Betul ya, awalnya sudah identitas. Mari kita cek yang bawahnya. Sekarang baris yang kedua. Baris yang kedua misal saya pakai warna ungu. Oke, baris kedua kolom pertama ini, dan ini saya ganti pakai warna ungu. 2 dikali min 40, min 80 ditambah 65, yaitu min 15 ditambah dengan 15. Betul ya, 0. Kita lanjut ke kolom yang kedua. Saya pakai warna coklat. Oke, ini saya ganti ungunya pakai warna coklat. Lalu saya pindah ke sini karena kolom kedua ya. Oke, 2 kali 16, 32 dikurangin 25, 7. 7 dikurangi 6, 1, benar. Kita pindah ke kolom yang ketiga. Saya pakai warna orange. Oh, Tosca ya, sorry, bukan orange. Biar saya nggak usah pijit warna lagi. Saya pakai Tosca. Yang merah ini saya ganti pakai Tosca. 2 kali 9, 18 dikurangi 15, 3 dikurangi 3 adalah 0. Sekarang kita lanjut ke baris yang ketiga. Baris ketiga saya pakai warna hijau terang ya. Oh, tadi sudah ya hijau terang ya. Pakai hijau army deh. Ini. Oke, saya kalikan dengan kolom yang pertama ini. 1 kali min 40, min 40 tambah 40 juga 0 ya. Kemudian saya beranjak ke kolom yang kedua. Saya ganti pakai warna peach. Masih di baris yang sama, yaitu baris ketiga, tapi kolomnya berubah, pindah ke sini ya. Oke, 1 kali 16, 16 dikurangi 16, 0 juga. Dan yang terakhir saya pakai warna merah lagi. Ini baris yang terakhir dikalikan dengan kolom yang terakhir juga.
Ya, 1 kali 9, 9 dikurangin 8, 1. Lihat teman-teman, bahwa ini sama dengan